membuat Indonesia menjadi global player? Kita membicarakan Afrika sekarang. Di mana dulu di abad pertengahan oleh orang Eropa dikatakan Afrika itu sebagai antitesanya Eropa, atau ketinggian budaya orang-orang Eropa itu lawannya adalah Afrika yang tidak berbudaya, rendah derajat manusianya, dan pusat kegelapan dunia. Sampai beberapa abad setelahnya, Afrika masih dicuekin oleh dunia. Isinya hanya konflik, kemiskinan, kelaparan, kebodohan. Hingga suatu hari ada sebuah negara melihat peluang besar di Afrika. Dan semenjak saat itu, terjadilah persaingan perebutan di Afrika. Tidak beda sebenarnya dengan perilaku Eropa di abad pertengahan, di mana Eropa hingga abad 20, di mana negara kolonialis Inggris dan Prancis misalnya, mengambil bahan baku Afrika, memperbudak rakyat Afrika, dan ini semua untuk mempengaruhi geopolitik dunia. Sekarang di abad 21 juga sama perlombaannya. Tiongkok, Amerika, India, Kanada, Uni Eropa, Israel, Jepang, semua negara ini berlomba-lomba menguasai Afrika, dan dalam kompetisi tersebut satu negara sudah dapat dipastikan menang telak atas perlombaan menaklukkan Afrika, yaitu Tiongkok. Informasi tentang Afrika ini penting karena selama reformasi, Indonesia lupa akan perannya sebagai global player, sangat fokus pada aktivitas politik dalam negeri. Kita mulai pembahasannya tentang Afrika, sebuah benua yang terdiri dari 54 negara merdeka, sovereign country, 17% penduduk dunia, 9,6% penghasil minyak bumi dunia, 90% penyuplai platinum dunia, 90% penyedia kobalt dunia, setengah produksi emas dunia, 2/3 penghasil mangan dunia, 35% produksi uranium dunia, dan pastinya 54 suara atau vote di UNGA atau United Nations General Assembly di PBB. Itulah semua yang membuat Afrika sangat menarik. Itulah yang membuat Afrika sebagai medan perang dari kekuatan global dunia. Semua hal oleh para negara-negara yang dikategorikan global player dilakukan di Afrika, seperti membangun infrastruktur, membangun diplomasi, memberikan kekuatan militer, menggunakan soft power, perdagangan, geopolitik. Semua dimainkan dengan gaya berbeda oleh semua negara yang tertarik dengan Afrika. Kita memberi contoh para pemain dunia tersebut, apa saja yang dilakukan di Afrika. Misalnya, di tahun 2016, Israel melakukan manuver di Afrika. Benyamin Netanyahu adalah pemimpin Israel pertama yang hadir di Afrika dalam 50 tahun terakhir. Apa yang dimauinya? Israel memerlukan 54 vote dukungan suara dalam resolusi di PBB, yaitu pro-Israel dan melawan Palestina. Afrika dan Israel punya kesamaan sejarah. Demikian Netanyahu berdiplomasi. Lalu Israel menjadi sponsor atau pendukung kebutuhan Afrika akan energi dengan tenaga surya, penyediaan air bersih, dan dunia pertanian. Di mana kita semua tahu teknologi Israel akan 3 hal tersebut adalah terunggul di dunia. Tentang pertanian di gurun, air bersih dari air laut, dan energi listrik dari tenaga matahari. Kemudian di tahun yang sama, 2016, Senegal memprotes pembangunan perumahan Yahudi di tanah Palestina di West Bank. Apa yang dilakukan Israel terhadap Senegal? Israel membatalkan proyek irigasi The Mashaf Drift di Senegal yang bisa membuat minum 5 juta manusia penduduk Senegal. Sahabat, ini hanyalah salah satu contoh. Dan ada lagi, Uni Eropa akan melakukan investasi senilai 54 billion dolar di Afrika. Pertanyaan kemudian, apa yang diinginkan oleh Uni Eropa? Yaitu akses di pasar Afrika untuk 1,3 miliar penduduk di benua Afrika. Uni Eropa telah melakukan perjanjian dagang dengan 40 negara Afrika. Namun apakah perjanjian dagang ini menguntungkan negara Afrika? Tidak juga. Eropa yang untung besar. Ingat, yang investasi itu pasti yang untung. Tetapi apapun itu, tidak ada negara yang mempunyai minat terbesar di Afrika selain Tiongkok. Tiongkok dalam 17 tahun terakhir membiayai 1 di antara 4 proyek infrastruktur di Afrika. Dan kita semua tahu bahwa Afrika sangat kekurangan infrastruktur jalanan, dan Tiongkok tahu itu dan menyiapkan buku cek yang tebal untuk membangun dan membiayainya. Semenjak tahun 2005, Tiongkok sudah menggelontorkan dana senilai lebih 2 triliun dolar atau 2.000 billion dolar atau 16 kali APBN Indonesia ke Afrika. Tentunya berupa barang, berupa teknologi dan pekerjaan. Uangnya tetap di Tiongkok, memodali perusahaannya sendiri, BUMN-nya sendiri. Tiongkok membangun 6.200 km rel kereta api yang merupakan jaringan kereta api terpanjang di Afrika yang menghubungkan Ethiopia dan Djibouti. Dan untuk mengendalikan investasi Tiongkok tersebut, Beijing membangun kantor pusat pembangunan Afrika di Addis Ababa. Lalu apa yang didapatkan oleh Tiongkok? Banyak
Tiongkok menang banyak. Seluruh infrastruktur di Afrika adalah yang memudahkan barang Tiongkok masuk ke Afrika dan memudahkan hasil sumber daya alam Afrika keluar ke Tiongkok. Sound familiar? Kayaknya kenal dengan strategi tersebut. Tapi kita lanjut. Selain faktor ekonomi, Tiongkok mendapatkan dukungan geopolitik di PBB. Tiongkok bukan saja membangun Afrika, tetapi menjual kebudayaan Tiongkok, menjual uang Tiongkok, bahkan sign jalanan di banyak negara Afrika menggunakan huruf Mandarin. Bisa disimpulkan dalam 17 tahun ini, Tiongkok sudah mengikat 50 negara Afrika. Beberapa negara Afrika sudah menggunakan yuan dalam transaksi hariannya di pasar. Dan Tiongkok dapat sebuah lokasi strategis untuk kekuatan angkatan laut dan pelabuhan lautnya. Di tahun 2017, untuk pertama kalinya Tiongkok membangun pangkalan militer di luar Tiongkok di tanduk benua Afrika, yaitu di Djibouti, di Afrika Timur. Djibouti menghubungkan laut Mediterania dengan Samudra Hindia yang melalui Suez Canal. Di pangkalan militer Tiongkok di Djibouti itu, sejumlah 10.000 tentara sudah dideploy di sana. Di sisi produk, Afrika merupakan tempat pembuangan produk Tiongkok terbesar di dunia. Tiongkok merupakan mitra dagang Afrika terbesar yang berkembang 44 kali lipat atau 4.400% dalam 2 dekade ini atau dalam 20 tahun ini. Di Afrika ada 10.000 lebih perusahaan Tiongkok di sana berdasarkan informasi dari studi yang dilakukan oleh McKinsey. Mengapa dikatakan Afrika tempat dumping barang Tiongkok? Kita semua tahu di dalam produksi ada yang namanya economic scale atau jumlah tertentu produksi yang akan efisien harga pokoknya. Misalnya untuk membuat kemeja, kalau membuat 10 harganya Rp15.000. Kalau membuat 1.000 harganya Rp10.000 per buahnya. Kalau membuat 100.000 maka harga per buahnya hanya Rp5.000. Kalau dibuat 1 juta piece ternyata tetap Rp5.000 modal per piece-nya. Maka Rp5.000 dan angka 100.000 adalah economic scale-nya. Tiongkok menjual satu kemeja jadi 20.000 misalnya per piece. Ketika Tiongkok memproduksi untuk dunia 1 juta kemeja diproduksinya, modalnya 5 miliar. Terjual 250 kemeja, investasi balik modal. Terjual 800.000 kemeja, untungnya nggak kira-kira. Nah, sisa yang 200.000 di gudang dijual dengan harga Rp0 aja untung daripada harus menuin gudang. Maka oleh Tiongkok itu didumping, dibuang ke Afrika dengan harga berapapun. Rp5.000 juga nggak apa-apa. Bagi Afrika, Tiongkok baik banget. Itulah salah satu kegunaan Afrika bagi Tiongkok. Tempat buang barang-barang dengan harga murah, tempat dumping. Di sisi lain ada yang tidak kalah penting. Afrika bagi Tiongkok adalah sumber daya alamnya. Sungguh, Afrika punya bahan baku, Tiongkok membangun aksesnya dan mengendalikannya tentunya. Investasi Tiongkok di seluruh dunia yang terbesar nomor 3 dilakukan oleh Tiongkok adalah sektor pertambangan di Afrika. Jadi sahabat, apa hikmah yang didapat sejauh ini? Sudah mulai paham?